selamat pagi semua. Pagi. 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 Apa kabar hari ini? Baik saja. Baik. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak awali pertemuan kita dengan salam pembukaan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, Apriawan, tolong pimpin temannya untuk berdoa untuk mengawali pembelajaran ya. Silakan Apriawan. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Apri. Seperti biasa anak-anak, silakan melakukan absensi di Google Classroom dengan menyebutkan nama kelas dan nomor absen. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran yaitu: pertama, peserta didik dapat menjelaskan gaya kolom dan menuliskan persamaannya dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis perubahan gaya kolom yang dihasilkan berdasarkan perubahan besarnya muatan listrik dua benda dengan benar. Demikian tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat anak-anak capai setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini. Adapun materi pembelajaran dan juga LKPD-nya sudah Bapak share di Google. Ya, Pak. Kemarin malam ya, Pak. Ya. sempat terjadi hujan ya. Nah, apa kalian mendengar gemuruh? Dengar. Benar. Nah, sebenarnya itu merupakan contoh gejala listrik statis yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama anak-anak ya. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum Coulomb, potensial listrik, medan listrik. Sebelum Bapak memberikan materi pembelajaran, mari kita cari tahu dulu bagaimana sih proses terjadinya petir ya. Untuk itu, marilah kita lihat tayangan video berikut ini. Alam penuh dengan segala macam fenomena yang menakjubkan dan menarik, yang telah membuat manusia terpesona selama berabad-abad sampai hari ini. Salah satu fenomena tersebut adalah petir. Kilatan pada petir menampilkan pola zigzag yang biasanya memakan waktu kurang dari setengah detik untuk menghasilkan luminolitas cahaya yang begitu terang hingga sekitarnya menyala dalam sekejap mata. Meskipun ini merupakan pemandangan yang menarik, namun juga membuat rasa takut pada manusia. Dengan ledakan energi yang intens itu, petir bisa menebang pohon, membuat kebakaran, dan bahkan menyebabkan kematian. Rasa ketakutan ini bahkan dapat sangat diperkuat oleh suara keras pada guntur. Sekian anak-anak tayangan video tentang terjadinya petir, di mana petir merupakan peristiwa yang terjadi yang diakibatkan oleh perbedaan potensial listrik ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi pembelajaran kita untuk hari ini ya. Nah, kita di sini akan belajar hukum Coulomb, kemudian di sini ada medan listrik juga, kemudian potensial listrik dan hantaran listrik. Pada LKPD yang sudah Bapak share anak-anak, di situ ada rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengaruh jarak kedua bermuatan listrik terhadap gaya Coulomb yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh besarnya muatan listrik terhadap gaya Coulomb yang dihasilkan. Itu adalah rumusan masalah yang anak-anak akan selidiki dengan percobaan sederhana. Nah, tujuan daripada LKPD 2 ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jarak dan besarnya muatan benda terhadap besarnya gaya Coulomb yang terjadi. Alat dan bahan yang diperlukan di sini yang pertama adalah penggaris, kemudian 2 statif, kemudian 2 balon yang sudah ditiup, kemudian benang, kemudian kain wol yang bisa diganti dengan rambut anak-anak yang kering. Kemudian langkah kerjanya adalah seperti berikut ini ya. Om Swastiastu. Di sini kami akan menjelaskan 2 buah benda yang bermuatan listrik statis. Beberapa benang wol, benang jahit,
secukupnya, dan penggaris, dan 2 buah balon. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketur Ariantini. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai materi listrik statis, yaitu hukum Coulomb. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Pada percobaan pertama, saya menggosok balon selama 30 detik dan mengatur jaraknya sepanjang 30 cm. Setelah saya amati, ternyata gaya yang dihasilkan sangat lemah. Kemudian saya memperpendek jaraknya menjadi 20 cm. Ternyata setelah diperpendek jaraknya, gayanya semakin membaik atau sedikit menguat. Kemudian pada percobaan 2, saya menggosok balon selama 60 detik dan mengatur jaraknya sepanjang 30 cm. Gaya yang dihasilkan kuat. Kemudian seperti pada percobaan pertama, saya memperpendek jaraknya menjadi 20 cm. Dan gaya yang dihasilkan sangat kuat. Baik, kesimpulan apa yang bisa anak-anak dapatkan dari percobaan? Silakan Ariantini mau menyampaikan. Baik Pak, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya yang bisa saya ambil adalah semakin jauh jarak benda yang bermuatan listrik, maka gaya yang terjadi akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin dekat jarak benda bermuatan listrik, maka gayanya akan semakin besar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ariantini. Oke, baiklah, karena kalian sudah melakukan kegiatan, maka Bapak akan memberikan rangkuman materi pembelajaran kita hari ini ya. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran kita pada pertemuan 2 ini, Bapak akan memberikan sejumlah pertanyaan untuk kalian jawab nanti ya. Oh iya Pak. Nanti Bapak minta jawaban dari pertanyaan ini sebagai tugas anak-anak ya, tugas individu. Nanti Bapak minta jawabannya saja. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Adakah pertanyaan terkait materi yang belum anak-anak pahami untuk pertemuan kita hari ini? Tidak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, sekian dulu pemaparan materi untuk pertemuan 2, materi listrik statis dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan Apriawan pimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita tutup dengan Mulai. berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Sekian dulu, Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.